Oke, pengenalan Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah para pengembang aplikasi, ya, garis bawahi aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Jadi ini dikhususkan untuk software development. Dengan adanya Firebase, pengembang aplikasi bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan usaha yang besar. Nah, di sini para developer software aplikasi bisa mengembangkan aplikasinya tanpa harus membuat usaha yang besar seperti upload foto, video, authentication, semuanya sudah ada di Firebase. Fitur Firebase pertama, Firebase Cloud Messaging. Firebase Cloud Messaging dulu itu dikenal sebagai Google Cloud Messaging atau GCM. Ini dulunya itu Google Cloud, teman-teman, Google Cloud GCM, di mana FCM ini dapat mengirim dan menerima, dapat transfer sama sending pesan lintas platform seperti Android, iOS, aplikasi web yang pada tahun 2016 dapat digunakan tanpa biaya. Nah, dapat menerima pesan antar lintas platform seperti Android, iOS, aplikasi web, di mana ini sebenarnya per tahun 2016 tanpa biaya, tapi kalau sekarang ya harus bayar Firebase, teman-teman, kalau untuk menggunakannya. FCM, Firebase Cloud Messaging, layanan yang diberikan Firebase untuk menggantikan Google Cloud Messaging. Makanya sekarang sudah beralih ke FCM yang dulunya itu GCM. Nah, ini migrasi ke Firebase Cloud Messaging yang sebelumnya itu Google Cloud Messaging. Fitur-fitur yang diberikan oleh FCM tidak jauh berbeda yang dari GCM, tapi disarankan untuk migrasi karena sekarang lebih dikembangkan di Firebase, teman-teman, untuk messagingnya. Logo yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu XMPP dan HTTP. Nah, ini yang kita pakai, yang sering dipakai ini HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan XMPP ini membutuhkan server, teman-teman. Ini server. Nah, ini dia. Nah, ini untuk harus membangun server terlebih dahulu. Nah, sedangkan HTTP bisa menggunakan konsol yang disediakan oleh Firebase. Nah, HTTP ini sudah ada monitornya lah, serial monitor atau konsol di Firebase, sedangkan XMPP ini nggak ada di Firebase, harus membuat server terlebih dahulu. Oke, itu untuk FCM, Firebase Cloud Messaging, terima kirim pesan. Kemudian Firebase Authentication atau keamanan user. Nah, Firebase Authentication merupakan layanan sistem autentikasi yang menerapkan kode client side sehingga pengguna dapat mendaftar dan login ke aplikasi Facebook, GitHub, Twitter, dan Google atau Google Play Games. Nah, keamanan login kalau di garis bawahi. Selain itu, Firebase termasuk sistem manajemen pengguna, di mana pengembang dapat mengaktifkan autentikasi pengguna dengan login email dan kata sandi yang disimpan dengan Firebase. Artinya user yang login di aplikasi yang Anda bangun bisa mengaktifkan autentikasi login email dan kata sandi, dan
Email dan kartu sandi ini akan disimpan di Firebase, Cloud Firebase. Nah, sebagian besar aplikasi perlu mengetahui identitas pengguna, di mana dengan mengetahui identitas pengguna, Cloud Firebase bisa memberikan pengalaman personal individu yang sama jadi perangkat pengguna. Nah, untuk jenis-jenis autentifikasi yang diberikan oleh Firebase itu ada banyak, mendukung kata sandi, nomor telepon, identitas gabungan populer, Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi bisa menggunakan login menggunakan akun Google, Facebook, dan Twitter, dan lain-lain. Oke, itu untuk Firebase Authentication. Kemudian kita lanjut Firebase Remote Config. Ini untuk remote jarak jauh. Nah, ini Firebase Remote Config fitur yang memungkinkan melakukan perubahan konfigurasi di dalam aplikasi Android baik iOS tanpa harus membaru aplikasi di Play Store atau App Store. Nah, ini jadi remote jarak jauh tanpa harus pembaruan di Google Play Store atau di App Store, bisa menggunakan Firebase Remote Config yang ada di fitur Firebase tersebut. Cara kerjanya menyimpan terlebih dahulu di file XML berisi parameter-parameter yang akan diubah, dikembangkan, yang diubah melalui konsol Firebase. Kemudian objek-objek yang ada di XML itu akan melakukan request data dari server dan akan diproses data tersebut, maka akan terjadi perubahan di App Store atau Google Play Store. Oke, secara umum objek Firebase dalam aplikasi menggunakan request, berarti kita bisa melakukan perubahan 12 jam sekali 12 jam, tetapi hal itu bisa diubah sesuai dengan keinginan, bisa diubah 12 jam per sekali. Salah satu catatan dari Google adalah tidak boleh menggunakan perubahan krusial seperti mengubah izin yang dilakukan oleh aplikasi. Google tidak merekomendasikan menggunakan fitur Firebase Remote Config ini untuk mengubah aplikasi yang ada di Play Store atau App Store itu secara krusial, seperti mengubah izin aplikasi seperti izin kontak, kamera, dan lain-lain. Oke, itu untuk remote config. Kita lanjut Firebase Real-Time Database. Nah, ini yang populer yang dibutuhkan oleh IoT, proyek Internet of Things. Nah, ini Firebase seperti monitoring proyek IoT menggunakan Firebase Real-Time Database. Nah, ini nanti akan kita gunakan di proyek IoT kita, teman-teman. Nah, ini Firebase menyediakan real-time database dan backend sebagai layanan yang menyediakan data aplikasi disinkronkan di seluruh klien dan disimpan Firebase Cloud. Nah, ini secara real-time klien yang terhubung menggunakan server yang kita pakai di Firebase akan sinkron. Dan database ini juga bisa diakses melalui REST API, teman-teman. Kita udah bahas ini REST API, dan bisa menggunakan framework JavaScript seperti AngularJS, React, Ember.js, dan Backbone.js. Developer yang menggunakan real-time database dapat mengamankan data dengan menggunakan aturan keamanan oleh server perusahaan. Berarti kita bisa menggunakan aturan yang ada pada Firebase yang
perusahaan Firebase Cloud Firestore yang merupakan generasi yang datang dari Firebase. Nah ini teman-teman ada fitur pengembangan di Firebase yaitu Cloud Firestore. Nah ini yang akan mendatang di beta, penggunaan beta teman-teman. Oke, Firebase database merupakan database yang dihost pada cloud. Data disimpan JSON, JavaScript Foundation, disinkronkan real-time untuk plan yang terhubung. Nah, data yang kita simpan itu secara otomatis tersinkron dengan klien yang terhubung. Jadi ini database real time teman-teman menggunakan Firebase. Kemudian lanjut, Firebase Storage ini penyimpanan yang ada di Firebase, bisa menyimpan foto, video, dan lain-lain. Firebase terancang untuk membangun aplikasi. Nah ini foto, video, dan kemarin Google pada unduh berkas untuk aplikasi Firebase. Jadi bisa menyimpan berkas juga untuk aplikasi yang mengunggah berkas. Kemudian pengembangan dapat digunakan untuk menyimpan gambar, video, dan konten lain bisa langsung dari file SDK klien. Dan tentunya untuk menyimpan gambar, video didukung oleh Google Cloud Storage. Oke, itu untuk penyimpanan Firebase. Kemudian ini hosting. Firebase Hosting menyediakan hosting cepat dan aman yang status dan dinamis. Jadi Firebase juga menyediakan hosting teman-teman, mana Firebase Hosting ini layanan hosting web statis yang diluncurkan pada 13 Mei 2014, mendukung hosting berbasis statis seperti hosting CSS, HTML, JavaScript, dan yang lain-lain yang didukung oleh Cloud Functions. Layanan ini juga mengirimkan berkas melalui Content Delivery Network atau CDN melalui HTTP dan HTTPS dan Secure Socket Layer SSL. Oke, berarti bisa menggunakan enkripsi HTTP atau HTTPS dan SSL, Secure Socket Layer. Firebase juga bermitra dengan Fastly CDN untuk menyediakan CDN Firebase Hosting. Jadi Firebase menyediakan CDN yang bekerja sama dengan Fastly dan CDN untuk web hosting ini. Perusahaan menyatakan bahwa Firebase Hosting tumbuh dan permintaan berlangganan tapi untuk menghost konten mereka. Nah ini fitur yang sangat bermanfaat untuk kita hosting proyek kita nantinya.